Mas Gibran. Mas Gibran, jangan mengolok-ngolok bocah SD. Jangan diracuni cikal bakal anak bangsa dengan kelicikan dan kekotoran dalam berpolitik bernegara. Sementara kalau mau jujur, apa kebanggaan Anda meraih kesuksesan menjadi cawapres hasil curang dengan melanggar aturan hukum etik konstitusi negara? Atas kekuasaan bapak kandung Anda yang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia aktif dan paman Anda sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga sudah menghabiskan hampir 500 triliun anggaran negara berupa bansos. Berita Mas Kaisang. Kalau boleh saran ya, saran gue Mas Kaisang Ini pendukung Prabowo ya. Mas Kaisang kata gue udah nggak usah maju. Dengan Mas Kaisang nggak maju, Mas Kaisang udah menyelamatkan nama Pak Jokowi. Jangan maju Mas Kaisang. Ya nggak usah maju, nggak usah. Aduh, jangan Mas Kaisang ya. Balik lagi aja ke dunia hiburan Mas Kaisang. Udah jadi podcaster, jadi pengusaha. Itu lebih menghibur, itu lebih cocok buat Mas Kaisang, bener deh. Ya. Bodo amat setelah kemarin kan terus-terusan tuh kalian bantah kalau nggak ada yang namanya dinasti nepotisme di negara demokrasi. Terus-terusan tuh kalian bantah kayak gitu. Gak mungkin, karena pemilihannya itu langsung masyarakat Indonesia yang milih melalui Komisi Pemilihan Umum. Itu baru Mas Kaisang, Mbak. Lihat sebelahnya Mas Kaisang, itu adalah keponakannya Pak Prabowo yang sekarang menjabat sebagai calon presiden kita. Udah calon nih, Mbak. Belum kita tambah Bobby, belum kita tambah istrinya Mas Kaisang, belum kita tambah lagi asisten pribadinya istri kepala negara kita, belum kita tambah lagi seluruh penghargaan yang diberikan oleh kepala negara kita kepada keluarganya sendiri. Itu Mbak yang namanya nepotisme. Dan sekarang Mbak berasa, dan saya sebagai pendukung sebelah Mbak atau berlawanan dengan Mbak merasa bangga Mbak, karena apapun yang saya narasikan kemarin sekarang terbukti nyata. Jadi saya harap Mbak bertanggung jawab atas pilihan Mbak. Walaupun Mbak nggak bisa bertanggung jawab dengan pilihan Mbak di dunia, itu pasti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat sana Mbak. Oke? Mbak pasti paham. Jadi teruslah mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang Mbak pilih kemarin. Semangat ya Mbak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis Mahkamah Kanda atau MK, terbitlah Mahkamah Adinda atau MA. Ini Mahkamah karena Kanda. hari ini kita mendapatkan berita bahwa Mahkamah Agung membuat putusan yang mengabulkan pemohon terkait dengan cara menghitung batas minimal usia pencalonan calon kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, yang oleh KPU ditetapkan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasangan calon, lalu ketentuan itu diubah karena dianggap bertentangan dengan undang-undang menurut MA menjadi sejak pelantikan dari pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Tentu saja ada perbedaan waktu yang sangat signifikan dari sejak penetapan pasangan calon ke pelantikan, karena selisihnya itu bisa sampai 6 bulan. Bagi saya, putusan Mahkamah Agung ini dapat saya kritik dari setidaknya 4 aspek. Pertama adalah Mahkamah Agung memutuskan bahwa menghitung batas minimal usia bagi calon kepala daerah itu sejak pelantikan, menurut saya kurang tepat. Kenapa? Sebab kalau dihitung dari sejak pelantikan, itu berarti tidak masuk dalam tahapan yang dikelola oleh KPU. Sebab KPU itu hanya mengelola pelaksanaan pilkada sejak pendaftaran atau dibukanya masa pendaftaran sampai nanti penetapan hasil pilkada. Adapun pelantikan itu ranah eksekutif, dalam hal ini adalah presiden yang akan menentukan jadwal kapan ya kepala daerah terpilih di dalam pelaksanaan pilkada itu akan dilantik oleh presiden. Nah, itu menurut saya kurang tepatnya. Jadi nggak mungkin KPU membuat semacam perhitungan terhadap batas minimal usia calon kepala daerah dari waktu yang mereka tidak kuasai, dari jadwal yang mereka tidak terlibat di dalamnya. Tentu saja yang mereka bisa atur itu adalah pada jadwal di mana mereka bisa terlibat. Oleh karena itulah KPU selama ini mengaturnya melalui penetapan, ya sejak penetapan ya pasangan calon yang dimaksud. Nah yang kedua, jadwal pelantikan
pasangan calon yang terpilih atau yang ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang itu tidak dapat dipastikan. Kenapa? Karena memang jadwal itu tidak berada di dalam ranah KPU. Dia berada di dalam ranah eksekutif. Dalam hal ini adalah presiden. Jadi presidenlah yang akan menentukan nanti kapan jadwal pelantikan pasangan calon yang ditetapkan KPU sebagai pemenang di dalam pilkada. Dan faktanya memang kalau kita berkaca pada hari ini, sampai sekarang misalnya kita belum menemukan kapan jadwal presiden akan melantik hasil pilkada tahun 2024. Kecuali kita mendengar bahwa ada rancangan atau ancang-ancang hasil pilkada 2024 itu akan dilantik per Januari 2025. Tapi kapan tanggalnya, pada hari apa, belum ada kepastian. Nah, kalau saat sekarang sudah masuk tahapan pendaftaran, sementara jadwal pelantikan belum ketahuan, gimana menghitungnya? Gitu. Ini kan sudah mulai menuju ke proses pendaftaran ya. Sementara belum ada jadwal pasti yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kapan kira-kira akan dilantik hasil pilkada November 2024 yang akan datang. Nah, lebih menarik lagi karena kenyataannya di Indonesia untuk 2024 ini presidennya sudah berganti. Jadi pemerintah yang sekarang misalnya bisa menetapkan jadwal, tapi belum tentu itu jadwal yang bisa dilaksanakan oleh presiden yang seterusnya. Karena presidennya udah berbeda. Kalau presiden yang sekarang sampai Oktober dan setelah Oktober sudah berganti presiden orang lain. Bahkan ketika pelaksanaan pilkada dilakukan, presidennya bukan lagi presiden yang sekarang, tapi presiden baru hasil Pilpres 2024 yang lalu. Jadi ini menarik bagaimana presiden yang baru itu katakanlah misalnya tepat setuju dengan penetapan jadwal yang dilakukan oleh pemerintah yang sebelumnya. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, bagi saya menimbang 1 dan 2 tadi itu, putusan MA itu bertentangan sendiri dengan tujuan dan alasan mengapa mereka membatalkan ketentuan KPU. Sebab menurut mereka, ketentuan KPU itu mengakibatkan tidak adanya ketetapan jadwal. Justru putusan MA ini yang membuat ketetapan jadwal itu tidak di dalam kuasa KPU, yang mengakibatkan justru makin tidak pasti sebetulnya cara menghitung batas minimal usia calon kepala daerah yang dimaksud itu sebagai persyaratan. Sebab kalau kita seperti yang sekarang misalnya, kita nggak tahu nih kira-kira kapan presiden atau pemerintah menetapkan jadwal pelantikan untuk hasil pilkada 2024 November yang akan datang. Nah, kan makin tidak pasti. Jadi tujuan MA membatalkan atau argumen alasan MA membatalkan ketentuan KPU yang sebelumnya dengan membuat ketentuan baru yang justru bertentangan dengan tujuan yang mereka inginkan, yaitu bagaimana membuat sebuah ketetapan itu bersifat pasti, tidak ragu-ragu, tidak ambigu dan sebagainya. Nah, ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, secara umum di Indonesia ini semua lembaga negara yang pejabatnya dipilih dengan persyaratan batas usia minimal itu umumnya dihitung dengan kapan penetapan calon bagi pejabat negara yang mencalonkan diri pada instansi tertentu. Misalnya seperti penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, Bawaslu maupun DKPP, syarat minimal batas usia mereka untuk dinyatakan lolos sebagai calon adalah ketika ada penetapan calon bagi calon komisioner baik KPU maupun Bawaslu maupun DKPP. Begitu juga dengan komisioner-komisioner lain, entah itu mungkin KPK, KY, dan sebagainya, ombudsman dan sebagainya. Bahkan boleh jadi batas usia minimal calon hakim Mahkamah Konstitusi juga dihitung berdasarkan penetapan atau jadwal penetapan calon gitu, atau bahkan mungkin saya tidak tahu persis nih, jangan-jangan juga seleksi calon hakim agung di Mahkamah Agung itu cara ngitung batas minimal usianya itu oleh panselnya dilaksanakan setelah adanya penetapan jadwal bagi calon hakim Mahkamah Agung yang lolos. Jadi ini kali menurut saya sepanjang informasi yang saya terima, yang saya dapatkan, ini kali pertama ada institusi negara yang berisi dengan persyaratan batas minimal usia yang cara menghitungnya itu adalah di pelantikan, bukan di penetapan calon bagi pejabat negara di instansi negara yang dimaksud. Tapi is okay lah karena sudah ada ketetapan
sekarang ada perdebatan apakah ketetapan ini akan diperlakukan pada 2024 atau diberlakukan setelahnya, karena memang di putusan MA itu tidak ada yang menegaskan bahwa putusan ini harus dilaksanakan 2024, jadi masih ada kemungkinan ia dilaksanakan di tahun atau di pilkada setelahnya. Tetapi setidaknya ya, putusan ini membuat hangat kembali, karena konon katanya ya putusan ini akan melenggangkan salah satu ya kerabat dari atau keluarga dari Pak Jokowi untuk terlibat di dalam pilkada yang berkebetulan usianya pas 30 tahun kalau dihitung per Desember 2024 yang akan datang. Apakah untuk itu? Apakah demi tujuan itu? Apakah ini seperti kontroversi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi? Lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat jelas dan luar biasa apa yang menjadi penjelasan Bapak tadi, dan sedikit nakal juga menyentil-nyentil Kaisang, persoalan yang dijadikan alasan kenapa Mahkamah Agung merubah peraturan seperti apa yang dilakukan oleh MK. Sebaiknya Bapak yang tadi langsung saja menyebut nama Kaisang agar bisa lebih jelas dan para penonton tidak lagi penasaran dengan yang dimaksud, seolah mengajak kita tebak-tebakan. Dan saya kira keluarga dari Solo ini yang dikepalai oleh Jokowi betul-betul sudah kelewatan. Apakah rakyat harus membiarkan hal-hal yang seperti ini terjadi terus-menerus tanpa ada yang bisa menghentikan apa yang menjadi pergerakan-pergerakan busuk dari mereka? Inilah yang disebut setelah MK terbitlah MA.